Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Dwi Herdianti, program studi S1 Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Di sini, saya akan memberikan informasi sedikit tentang penyakit gastroenteritis. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Gastroenteritis itu apa sih? Gastroenteritis adalah infeksi yang terjadi pada usus atau perut yang disebabkan oleh beberapa jenis virus. Kondisi ini juga disebut dengan flu perut, flu lambung, atau virus perut. Infeksi ini menyebabkan terjadinya mual, muntah, diare, dan kram perut. Dan terkadang juga bisa menyebabkan demam loh. Gastroenteritis itu menyebar melalui kontak jarak dekat dengan orang yang sudah terinfeksi, atau karena mengkonsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi. Infeksi ini mudah sekali menyebar di fasilitas umum yang tertutup, seperti di dalam ruangan, kelas, tempat perawatan anak, ruang perawatan umum. Pada orang dengan kondisi tubuh yang sehat, gastroenteritis tidak berakibat fatal. Tetapi pada bayi, orang tua, dan orang yang bermasalah dengan sistem kekebalan tubuhnya, maka akan berakibat fatal. Faktor infeksi dari penyakit gastroenteritis itu, yang pertama, ada infeksi berbagai macam bakteri yang disebabkan oleh kontaminasi makanan maupun air minum, seperti Escherichia coli, Salmonella, dan Shigella. Yang kedua, ada infeksi berbagai macam virus, seperti enterovirus, adenovirus, dan rotavirus. Yang ketiga itu ada jamur, seperti jamur candida. Yang keempat itu ada parasit, seperti Giardia, Chlamydia, Amebias. Selanjutnya ada faktor non-infeksi atau bukan infeksi. Yang pertama ada alergi makanan, misalnya susu. Yang kedua ada gangguan metabolik seperti penyakit. Yang ketiga ada iritasi langsung pada saluran pencernaan oleh makanan. Yang keempat ada obat-obatan. Yang kelima ada penyakit usus. Yang keenam ada emosional atau stres. Yang ketujuh ada obstruksi usus. Setelah terinfeksi, gejala gastroenteritis akan muncul antara 1-3 hari dan bertahan selama 1-2 hari. Tapi, biasa juga hingga 10 hari. Gastroenteritis menyerang pada bagian usus manusia, sehingga menimbulkan gejala 1. Sakit perut dan kram perut. Yang kedua, diare berair tetapi tidak bercampur darah. Jika diare sudah bercampur darah, infeksi yang terjadi kemungkinan berbeda atau lebih parah. Nah, yang ketiga itu ada mual dan muntah. Keempat, ada kehilangan nafsu makan. Kelima, ada penurunan berat badan. Keenam, terkadang muncul demam, sakit kepala, dan sakit otot. Berikut ini beberapa gejala pada orang dewasa yang cukup parah dan memerlukan penanganan dokter. 1. Muntah darah. 2. Cairan yang diminum tidak bisa ditahan, sehingga muntah setiap kali diberi minum. Ketiga, ada muntah lebih dari 48 jam. Keempat, demam di atas 40 derajat Celcius. Kelima, mengalami gejala dehidrasi, seperti kurang buang air kencing dan mulut kering. Yang keenam, ada buang air besar disertai dengan darah. Gejala pada bayi dan anak-anak yang harus diwaspadai dan harus secepatnya mendapatkan penanganan dokter, yaitu 1. Terlihat lesu. 2. Diare disertai nanah. 3. Demam tinggi. 4. Merasa sangat kesakitan atau tidak nyaman. 5. Mengalami dehidrasi. Frekuensi buang air kecil dan volume urin menurun drastis, menangis tanpa air mata, dan mulut yang kering. Penyebab gastroenteritis itu disebabkan oleh 2 virus. Yang pertama ada rotavirus. Virus yang menular melalui mulut ini cenderung menginfeksi bayi dan anak-anak, karena anak-anak sering memasukkan jarinya ke dalam mulut atau benda terkontaminasi lainnya ke dalam mulut. Orang dewasa yang terinfeksi virus ini mungkin tidak merasakan gejala apapun, tetapi mereka tetap bisa menularkan
pada anak kecil maupun bayi. Yang kedua itu ada norovirus. Virus jenis ini bisa menginfeksi siapa saja pada usia berapapun, baik dewasa maupun anak-anak. Kebanyakan kasus keracunan makanan yang terjadi di seluruh dunia disebabkan oleh virus ini. Beberapa tempat yang sering terjadi penularan virus ini adalah ruang kelas atau sekolah, asrama atau sekolah, kampus, tempat perawatan anak, dan ruang perawatan umum. Makanan dan air yang terkontaminasi menjadi sarana utama dalam penyebaran virus ini. Tetapi, kontak secara langsung dengan individu yang terinfeksi juga bisa menularkan virus ini. Berikut ini kelompok yang beresiko mengalami gastroenteritis. Yang pertama, anak kecil. Anak-anak lebih sering terserang virus ini karena belum memiliki sistem kekebalan tubuh yang kuat. Yang kedua, ada anak sekolah yang tinggal di asrama. Di semua tempat di mana banyak orang berkumpul dengan jarak dekat bisa menjadi faktor dalam mempengaruhi penularan infeksi yang terjadi. Yang ketiga itu orang lanjut usia. Sistem kekebalan tubuh pada orang tua akan menurun. Yang keempat, ada orang dengan gangguan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Orang dengan kondisi medis tertentu seperti HIV dan menjalani kemoterapi lebih beresiko tertular penyakit infeksi karena kekebalan tubuh mereka diserang oleh kondisi mereka yang menderita. Yang kelima itu ada tidak mencuci tangan dengan bersih. Hal ini bisa meningkatkan resiko jika dilakukan oleh orang yang bertugas mengurusi atau memasak makanan. Yang keenam itu ada mengkonsumsi makanan kotor. Makanan kerang-kerangan yang kurang matang atau berasal dari air yang terkontaminasi juga bisa membuat kita terinfeksi. Cemilan yang diberi di tempat yang kurang bersih atau tidak terjamin juga meningkatkan infeksi. Pengobatan gastroenteritis. Tujuan utama dari pengobatan gastroenteritis adalah untuk mencegah terjadinya dehidrasi dengan mengkonsumsi air yang banyak. Perawatan di rumah sakit untuk diberikan cairan melalui infus jika kasus dehidrasi yang dialami cukup parah. Oralit bisa diberikan untuk membantu dehidrasi. Obat ini mengandung elektrolit dan mineral yang diperlukan oleh tubuh. Obat-obatan antibiotik tidak akan memiliki pengaruh terhadap virus yang sudah terinfeksi. Jangan memberikan obat antiinflamasi pada anak-anak atau remaja yang sakit akibat infeksi virus ini. Berikut ini merupakan cara pencegahan penyakit gastroenteritis. Yang pertama, upayakan untuk meminum lebih banyak cairan. Hindari mengkonsumsi jus buah-buahan karena minuman ini justru bisa meningkatkan diare yang dialami. Yang kedua itu ada mengkonsumsi makanan dalam jumlah sedikit dan mudah dicerna seperti pisang, bubur, dan ikan. Yang ketiga itu ada menggunakan lebih banyak waktu untuk beristirahat. Yang keempat, anak-anak dan orang dewasa bisa mengkonsumsi minuman berenergi untuk mengganti elektrolit dalam tubuh. Untuk bayi dan anak-anak disarankan untuk mengkonsumsi elektrolit. Es krim, minuman bersoda, dan permen bisa memperparah diare pada anak-anak. Tindakan pencegahan gastroenteritis yaitu mencuci tangan, selalu memakai peralatan pribadi, menjaga jarak dengan orang yang terkena gastroenteritis, membersihkan barang-barang, tempat, dan juga permukaan yang disentuh oleh orang yang sudah terinfeksi gastroenteritis, menghindari mengkonsumsi makanan mentah baik sayuran maupun buah-buahan yang sudah dikupas atau disentuh tangan oleh orang lain. Selanjutnya ada jangan mengkonsumsi daging yang dimasak dengan kurang matang. Pastikan meminta orang untuk memasaknya hingga matang.
Lalu ada belilah air minum dalam kemasan untuk menghindari mengkonsumsi air yang terkontaminasi. Termasuk saat menggosok gigi, disarankan menggunakan air kemasan. Hindari mengkonsumsi es batu yang kebersihannya tidak dijamin. Bisa jadi air yang digunakan untuk membuat es batu tersebut sudah terkontaminasi oleh virus. Waktu yang tepat untuk pergi ke dokter setelah mengalami gejala dari gastroenteritis. Yang pertama, buang air besar atau BAB terus-menerus selama 24 jam. Yang kedua, BAB berdarah. Yang ketiga, muntah berkepanjangan, yakni lebih dari 2 hari. Yang keempat itu ada muntah berdarah. Yang kelima ada dehidrasi. Yang keenam ada demam tinggi dengan suhu di atas 40 derajat Celcius. Sekian video dari saya tentang penyakit gastroenteritis. Mohon maaf apabila ada salah penyebutan kata atau informasi yang kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.